Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 5 Mei 2022 bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Halo para pendengar dan pewarta Fresh Juice dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 5 Mei 2022 merupakan pekan ketiga Paskah. Gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan sampai akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, ada seseorang menulis di majalah parokinya yang isinya demikian. Saya sudah lebih dari 10 tahun setiap minggu ke gereja menyambut komuni dan mendengarkan sabda Tuhan. Entah sudah berapa ratus kali saya ikut misa. Tetapi saya tidak ingat salah satu khotbah atau momen yang mengesankan bagi saya. Apakah ikut misa secara rutin dan teratur itu ada gunanya? Tulisan itu ternyata mendapat banyak sekali tanggapan. Banyak yang setuju dan mengeluhkan rutinitas yang membosankan dalam perayaan Ekaristi. Ada yang mengusulkan perubahan macam-macam. Ada yang mencoba membela misa dan para imam yang melayaninya. Lalu ada seorang bapak yang menuliskan demikian. Saya sudah menikah 40 tahun. Entah berapa ratus kali saya makan masakan istri saya. Dan saya tidak ingat apa yang dia masak dan yang mengesankan bagi saya. Tetapi satu yang saya tahu, jika dia tidak memasak setiap hari untuk saya pasti tidak akan hidup sehat seperti hari ini. Dan tulisan itu berhenti sampai di situ.
Hari ini Injil bercerita tentang Yesus yang mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mungkin kita juga mengalami apa yang dialami penulis tersebut. Ibadat Ekaristi terasa hambar dan kita tidak memperoleh apapun. Apalagi setelah kita melewati badai pandemi yang hampir 3 tahun dan semuanya serba dibatasi. Sampai untuk sebagian orang sudah tidak pernah lagi mengikuti Ekaristi Kudus dan mereka merasa oke-oke saja. Malah banyak yang merasa PW, posisi enak. Kata-kata Yesus dalam Injil hari ini seakan-akan tidak mempunyai makna dan tidak berdampak lagi. Saya tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan pada sahabat, saudara saya tentang pentingnya menerima tubuh dan darah Kristus pada saat Misa Kudus. Saya hanya sering berbisik lirih kepada mereka. Masa sih kamu gak kangen sama Ekaristi? Ini menyangkut hidup dan pertumbuhan rohanimu sendiri loh. Hanya itu yang bisa saya bisikan. Semoga gereja mampu bangkit, merangkul, serta mencari kembali anak-anaknya yang berserakan, yang sedang berkubang dalam kenyamanannya untuk kembali ke dalam perjamuan kudus. Tentu dibutuhkan pengorbanan yang lebih, dibutuhkan effort yang lebih, dibutuhkan doa yang lebih, dibutuhkan sikap dan kehangatan yang lebih. Para imam, para aktivis gereja, jangan salahkan sebagian umat yang menjadi dingin karena pandemi yang berkepanjangan ini. Jangan salahkan sebagian umat yang merasa nyaman tanpa menghadiri Ekaristi Kudus di gereja. Kurangilah segala birokrasi dan aturan kaku yang ribet untuk seseorang bisa hadir secara fisik di dalam gereja. Cukuplah sudah. Kini saatnya kita bangkit dan mengasah kerendah hatian untuk merangkul yang terhilang dan tidak saling menyalahkan. Bersatu kita pasti bisa menghidupkan mereka yang apatis dan acuh tak acuh menanggapi undangan untuk merayakan Ekaristi. Amin. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk menghidupi Ekaristi Kudus yang Engkau berikan untuk hidup dunia, khususnya hidup kami sendiri, pribadi lepas pribadi. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, anak-anak-Mu dimanapun berada, agar semakin hari kami semakin mencintai, menghormati, dan menghidupi daging-Mu sendiri yang Engkau berikan sebagai makanan rohani kami dalam rupa Ekaristi Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 5 Mei 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice
mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Ciao.